Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan bahas derby London Utara yang membara. Bukan hanya panas tapi meledak. Ya, Arsenal itu mengirimkan pesan tegas kepada seluruh liga pesaingnya di Premier League dengan membantai rival abadi mereka yaitu Tottenham Hotspur dengan skor telak yaitu 4-1 di Emirates Stadium. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah demonstrasi. Demonstrasi kekuatan, kedewasaan taktis dan lahirnya seorang bintang baru di panggung North London Derby. Nah, Leandro Trossard itu membuka pesta, namun malam itu mutlak milik satu nama, yaitu Eberechi Eze. Nah, hat-trick sensasionalnya, penampilan yang mendefinisikan seseorang match winner, match kemenangan, dan bagaimana Mikel Arteta itu merancang strategi untuk membongkar rapatnya pertahanan Spurs di awal laga. Nah, apa yang membuktikan lini tengah Tottenham yang biasanya tangguh seperti kehilangan arah di bawah tekanan The Gunners. Dan bagaimana Richarlison itu berhasil mencetak gol hiburan dari jarak yang tak masuk akal. Kayak golnya Rizky Ridho. Kali ini kita akan bedah tuntas, akan bedah semuanya, bongkar semuanya, ya. Detik demi detik, formasi versus formasi, duel versus duel, individu versus individu. Kita akan bongkar 3 pilar kemenangan Arsenal, yaitu dominasi lini tengah dan pressing yang mematikan. Dampak taktis dari formasi 4-2-3-1 yang asimetris dan transisi cepat dan keunggulan finishing si Eze. Nah, kita bakalan bahas itu dulu. Siapkan handset kalian karena ini adalah bedah taktis derby London Utara yang sesungguhnya dengan kesoktahuan gue ya bedahnya. Oke, biar nggak lama-lama ya. Kita langsung saja. Mari kita mulai ya. Pertandingan dimulai dengan duel filosofi yang jelas. Arsenal dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 dengan penguasaan bola yang progresif dan pressing tinggi melawan Tottenham dengan formasi 3-4-2-1 yang berusaha bertahan solid di tengah dan mengandalkan serangan balik cepat lewat lebar lapangan begitu. Namun di babak pertama, kunci kemenangan Arsenal itu terletak pada suatu area krusial, yaitu lini tengah. Nah, Mikel Arteta, pelatihnya Arsenal, itu menugaskan Zubimendi sebagai jangkar tunggal yang luar biasa, disiplin, didampingi oleh duo box to box midfielder yang dinamis, yaitu Declan Rice dan Eberechi Eze. Nah, susunan ini itu berhasil memenangkan midfielder battle lah ya, melawan duo Bentancur dan Palhinha, pemainnya miliknya Spurs begitu. Nah, pergerakan tanpa bola Zubimendi itu seringkali menarik salah satu gelandang bertahan Spurs, baik Zubimendi maupun Declan Rice. Nah, membuka koridor umpan untuk Declan Rice. Nah, lebih krusial lagi, si Eze itu diberikan kebebasan untuk bergerak di ruang halfback. Di ruang halfback kiri dan sesekali itu menusuk ke kotak penalti. Hampir seperti seorang Palestine lah ya. Strategi awal Tottenham di bawah tekanan atmosfer Emirates Stadium itu adalah membentuk blok rendah yang sangat kompak begitu. Mereka itu bertahan dengan garis 3 back yang
rapat, dilindungi oleh garis 4 gelandang di depannya. Nah, membuat ruang gerak Bukayo Saka, Trossard, dan Mikel Merino itu di sepertiga akhir lapangan itu sangat terbatas. Selama 30 menit pertama, Arsenal itu kesulitan menembus pertahanannya. Spurs hanya mengandalkan tembakan jarak jauh atau umpan silang yang mudah diantisipasi oleh kipernya Spurs, Vicario, dan duet back tengah Spurs begitu. Nah, namun pressing intensnya Arsenal itu akhirnya membuahkan hasil. Mereka tidak hanya membiarkan Tottenham bernapas dalam fase pembangunan serangan. Ketika bola berada di kaki bek tengah Van de Ven atau Romero, ya kan, tekanan dari Trossard dan Merino itu memaksa umpan panjang yang tidak akurat. Data menunjukkan akurasi operan Spurs di area pertahanannya mereka sendiri di babak pertama itu turun hingga 75%, jauh di bawah rata-rata mereka. Ini gugup banget sih. Nah, gol pembuka di menit ke-36 ini adalah hasil dari pressing yang efektif. Mikel Merino itu berhasil merebut bola di area sepertiga tengah setelah umpan pendek Spurs yang gagal. Lalu dengan cepat mengirimkan umpan terobosan yang sangat cerdas yang membelah pertahanan Tottenham Hotspur. Nah, Trossard dengan timing pergerakan yang sempurna untuk menghindari jebakan offset, ya kan, itu berhasil melakukan menaklukkan Vicario dengan penyelesaian yang sangatnya dingin gitu. Gol kedua di menit ke-41 itu adalah pukulan telak yang yang memperlihatkan kerentanan Spurs saat menghadapi transisi cepat setelah kehilangan bola. Dan gol ini itu diawali dari akselerasi dari Declan Rice yang memenangkan bola di tengah. Rice dengan tenang melepaskan umpan diagonal mendatar ke sisi kiri, di mana Trossard itu melakukan overlap dan memberikan umpan tarik di kotak penalti. Nah, disinilah peran taktisnya Emerchi Eze menjadi vital. Ya, alih-alih menunggu di pinggir kotak, Eze sudah berada di posisi sentral begitu, menyambar bola muntah tembakan Trossard yang diblok bek lawan dan mencocornya masuk sehingga masuk. Dan ini bukan hanya gol individu, tapi bukti bahwa penempatan si Eze sebagai midfielder dengan insting penyerangan itu telah berfungsi sempurna begitu. Pelatih Spurs itu terlihat frustasi di pinggir lapangan. Kegagalan Spurs untuk segera beradaptasi dengan pergerakan midfieldernya Arsenal yang sangat cair, ya kan. Ya, terutama penetrasi tiba-tiba dari Eze menjadi penyebab utamanya defisit 2-0 di akhir babak pertama. Arsenal unggul tidak hanya dalam skor, bro, tetapi juga dalam ekspektasi gol, menunjukkan dominasi yang sangat mutlak. Babak kedua berjalan kurang dari 1 menit dan Arsenal itu sudah membunuh pertandingan. Gol ketiga lagi-lagi dari Ebersy Eze. Ini adalah pukulan psikologis yang menghancurkan moralnya Tottenham. Taktik Mikel Arteta untuk menyerang cepat serangan setelah kick off, ya kan, di babak kedua itu terbukti sangat efektif, menangkap para pemain Spurs yang mungkin belum sepenuhnya fokus setelah jeda istirahat, ya kan. Nah, gol ini itu berasal dari skema yang mirip dengan gol kedua.
umpan cepat dari lini tengah. Kali ini dari back kirinya Arsenal, yaitu Timber, yang melakukan overlap dan memberikan umpan mendatar kepada Eze. Eze itu dengan insting yang tajam melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Ya, kira-kira tembakannya itu dilepaskan kurang lebih dari jarak 20 meter lah ya. Nah, dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang sangat bagus, sangat luar biasa, sehingga Victoria, siapa sih kipernya? Vicario itu tidak mampu berbuat banyak. Gol ini menunjukkan bahwa Arsenal itu tidak hanya unggul dalam build up yang rapih, tetapi juga memiliki ancaman tembakan jarak jauh yang harus diwaspadai. Nah, dengan skor 3-0, kendali permainan sepenuhnya itu berada di tangan The Gunners, Arsenal. Nah, tertinggal 3 gol, pelatih Spurs itu terpaksa melakukan penyesuaian yang radikal. Dia menarik keluar gelandang bertahan dan memasukkan pemain yang lebih menyerang, seperti Berena Johnson dan Simon gitu kan. Ya berharap bisa mendapatkan kembali momentum dan ancaman menyerang begitu. Perubahan ini itu membawa Spurs kembali ke formasi yang lebih menyerang, lebih condong ke 3-4-3 atau 3-3-4 saat menyerang. Dalam momen inilah terjadi titik balik di mana Tottenham Hotspur itu menunjukkan semangat juang mereka. Mereka mulai menekan Arsenal lebih tinggi, memaksakan kesalahan-kesalahan di lini tengahnya Arsenal yang sebelumnya itu sangat sempurna. Nah, Arsenal dengan keunggulan 3 gol secara naluri ya sedikit mengendurkan pressing, ya kan? Sedikit mengendurkan pressing mereka, ya beralih pertahanan zona yang lebih dalam begitu. Nah, ruang inilah yang dimanfaatkan oleh Richarlison pada menit ke berapa sih? 55 kalau nggak salah. Richarlison itu mencetak gol yang akan dikenang lah ya, yang akan dikenang sebagai salah satu gol terbaik derby London Utara ini. Dan ini adalah kombinasi dari kejeniusan individu dan kesalahan posisi. Gol ini berawal dari bola bola lepas di lingkaran tengah lapangan. Nah, Richarlison yang menerima bola itu menyadari bahwa kiper Arsenal David Raya berdiri terlalu jauh di depan gawang, ya sekitar 25 meteran lah ya. Dengan cepat Richarlison itu melepaskan tembakan melengkung kayak drag shoot yang sangat akurat dari jarak sekitar 50 meter. Ya bola melaju indah bro, melewati kepalanya si David Raya dan bersarang di gawangnya Arsenal. Ya secara taktis gol ini adalah peringatan lah ya. Peringatan keras bagi David Raya tentang bahaya menjadi sweeper kiper yang terlalu agresif. Namun lebih dari itu, gol ini itu memberikan sedikit kehidupan bagi Tottenham Hotspur. Skor menjadi 3-1 dan Emirates Stadium itu sempat hening sejenak doang sih. Nah, momentum itu terlihat mulai berpihak pada Tottenham. Mereka mulai membangun serangan dengan lebih sabar dan menguji pertahanan Arsenal, ya terutama duet back tengah Saliba dan Hincapie yang tampil solid. Nah, meskipun demikian, gol ini ya meskipun spektakuler hanya menutupi kegagalan taktis Spurs dalam mengimbangi intensitas dan struktur serangan Arsenal di babak pertama.
Setelah gol Richarlison yang memantik semangatnya Spurs, tantangan terbesar bagi Mikel Arteta adalah mematikan momentum kebangkitan rivalnya, yaitu Tottenham. Arteta itu menunjukkan kedewasaan taktis timnya dengan meminta para pemain untuk segera meningkatkan penguasaan bola, memaksa ritme yang lebih lambat, dan memindahkan fokus serangan ke sisi sayap, tempat Bukayo Saka dan Timber yang beroperasi begitu. Nah, perubahan kecil namun efektif, bro. Perubahan ini itu menyegarkan lini serang dan memberikan kecepatan baru. Nah, yang biasanya dari Trossard mulu sekarang pindah ke Saka. Ya. Nah, memastikan Spurs itu tidak bisa fokus hanya pada pertahanan. Pada menit ke-78, Ebersy Eze itu melengkapi malam sensasionalnya dengan mencetak gol keempat Arsenal, sekaligus hat-trick perdananya di North London Derby. Nah, gol ini adalah bukti dari killer insting Arsenal. Gol bermula dari skema serangan balik cepat yang dirancang dengan sangat indah, sangat epic. Declan Rice itu kembali menjadi inisiator, merebut bola di tengah lapangan dan langsung mengirimkan umpan terobosan panjang ke arah Trossard. Dan Trossard itu alih-alih mencoba menembak, menunjukkan visi yang luar biasa dengan mengirimkan umpan silang mendatar yang sangat akurat ke tiang jauh begitu. Di sana Ebersy Eze itu sudah berlari tanpa kawalan, menuntaskan umpan tersebut dengan tembakan mendatar yang merobek jalan gawang Visario. Skor menjadi 4-1, bro. Dan gol ini itu menyoroti kelemahan utama Spurs pada pertandingan kali ini. Nah, ketidakmampuan bek sayap dan gelandang bertahan mereka untuk melacak pergerakan midfieldernya Arsenal, ya kan, yang melakukan late run ke kotak penalti. Spurs itu terlalu fokus pada pada penyerang sentral, melupakan ancaman dari lini kedua. Nah, kemenangan 4-1 ini adalah masterclass taktis dari Mikel Arteta, khususnya dalam memanfaatkan kebebasan posisi si Eze di lini tengah begitu. Nah, formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 Arsenal itu sukses membanjiri lini tengah Spurs, menghasilkan ekspektasi gol yang superior dan menguasai bola 57%, ya kan? Arsenal itu sangat klinis. Dari 8 tembakan tepat sasaran, 4 diantaranya itu menjadi gol. Ini menunjukkan efisiensi dan ketenangan yang luar biasa. The Gunners itu tidak hanya menekan tinggi, tetapi juga menekan secara kolektif, memaksa Tottenham itu hanya memiliki operan per aksi bertahan yang tinggi begitu, yang menunjukkan minimnya upaya Spurs untuk membangun serangan dengan sabar. Nah, bagi Arsenal, kemenangan ini itu tidak hanya memberikan 3 poin berharga, tetapi juga menunjukkan posisi mereka di puncak klasemen dengan selisih poin yang semakin bagus, semakin baik lah ya. Nah, dan memberikan dorongan moral yang sangat besar. Begitu. Itu bagi Arsenal. Bagi Tottenham, kekalahan telak ini adalah panggilan supaya bangun. Mereka harus mengatasi masalah pertahanan mereka terhadap lari-lari dari lini kedua dan menemukan cara untuk memenangkan pertarungan lini tengah melawan tim-tim papan atas seperti Arsenal begitu. Nah, ya mungkin itu aja
bedah tuntas dengan kesoktahuan gua. Ya, jangan lupa komen apabila ada yang salah atau kalian mau mengkritik pertandingan yang telah gua sampaikan. Komen aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar gue lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Kalau kalian subscribe, otomatis kalian itu membantu gue, membantu secara tidak langsung, menyemangati gue buat membedah pertandingan-pertandingan lainnya, baik di IPL, La Liga, Liga Champion gitu kan. Intinya itu aja lah ya, mungkin itu aja bedah tuntas dengan kesoktahuan gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe.